Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4917-4922. Setelah pelayan itu melihat token, matanya tiba-tiba terbelalak dan dia bertanya dengan heran, "Dari mana kamu mendapatkan token ini?" Nada bicara pelayan itu terlihat agak kasar, yang langsung membuat Dev sangat tidak senang. "Apa urusanmu ingin mengetahui bagaimana aku bisa mendapatkannya? Katakan saja padaku apakah aku bisa menukarnya dengan uang." Dev berkata dengan dingin. "Kalau begitu, tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, pelayan itu memberikan token itu kepada Dev, lalu bergegas berjalan ke belakang. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya berjubah abu-abu keluar. Setelah melihat Dev dan dua orang lainnya, dia berkata sambil tersenyum, "Aku manajer toko di sini. Kalian bertiga, silakan masuk." Dev dan yang lainnya melihat bahwa pemilik toko itu cukup sopan, jadi mereka mengikutinya masuk. Tetapi siapa sangka bahwa begitu dia masuk ke dalam ruangan, Dev menyadari bahwa formasi sihir langsung aktif di sekitar ruangan. Dev mengerutkan kening dan segera menangkap manajer toko itu. Mengaktifkan formasi sihir secara tiba-tiba jelas bukan hal baik. Namun sosok manajer toko itu menghilang dalam sekejap, lalu muncul di belakang Dev dan yang lainnya. Matthew dan Ruskov juga bereaksi. Mereka berdua berbalik dan menyerang manajer toko. Manajer toko menekan dengan telapak tangannya, dan seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi tekanan. Dev, Matthew dan yang lainnya merasa seolah-olah ada ribuan gunung menekan mereka dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. "Apa yang akan kamu lakukan?" Dev bertanya kepada manajer toko. "Izinkan aku bertanya, dari mana token ini berasal?" Manajer toko itu bertanya dengan suara tegas, tidak lagi sopan seperti sebelumnya. "Seseorang memberikannya padaku," kata Dev. "Siapa yang mengirimnya?" Manajer toko itu terus bertanya. "Eliza Niu, sepertinya dia adalah tuan putri dari kota badak ini." Dev menjawab. Mendengar nama Eliza, manajer toko melambaikan tangannya dengan ringan, dan tekanan di ruangan itu langsung menghilang. "Berapa harga yang kamu inginkan untuk menggadaikan token ini?" tanya manajer toko. 10.000 koin giok peri. Dev berkata setelah berpikir sejenak. Karena pemilik toko menghilangkan tekanan dan melunakkan sikapnya setelah mendengar nama Eliza, tampaknya gelar Putri Eliza sangat berguna. "Jangan sembrono. Kalau kamu mau sebanyak itu, dia tidak akan memberikannya padamu." Matthew berkata pelan sambil dengan lembut menarik ujung pakaian Dev. Ruskov juga merasa bahwa tawaran Dev agak terlalu tinggi dan manajer toko pasti tidak akan memberikannya kepadanya. Dia tahu, dua wanita hanya berharga 500 koin giok peri. Jadi, berapa banyak wanita yang dapat dia beli dengan 10.000 koin giok peri? "Tidak banyak," kata manajer toko tanpa ragu sedikit pun, lalu melemparkan sebuah tas penyimpanan kepada Dev. Dev juga tercengang, menatap tas penyimpanan di tangannya dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka manajer toko akan memberikannya begitu mudah. Mengetahui bahwa token kecil ini sangat berharga, Dev seharusnya meminta lebih. Sial, ini terlalu sedikit. Dev sangat menyesalinya saat ini, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya. Akad pengembaliannya adalah 10 hari. Jika kamu tidak datang untuk menebus benda ini dalam waktu 10 hari, barang ini tersebut akan menjadi milik paviliun Tianbao kami, kata manajer toko. "Tidak masalah." Dev mengangguk, lalu pergi bersama Matthew dan Ruskov. Melihat betapa bahagianya Dev dan yang lainnya, mulut manajer toko sedikit melengkung. "Bos, orang-orang itu tidak akan menebus token ini, kan?" Pelayan bertanya pada manajer toko. "Tidak, mereka tidak tahu nilai token ini, kalau tidak, mereka tidak akan menggadaikannya. Token milik sang putri sebenarnya diberikan kepada orang yang baru saja diantar ke sini melalui jalan surga." Ini cukup menarik. Mata manajer toko itu menyipit sedikit, dengan kebingungan di matanya. Kemudian manajer toko mengeluarkan sebuah kotak kayu yang terlihat sangat halus dan meletakkan token itu di dalamnya. Lalu dia mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya ke kotak kayu. Seluruh kotak kayu itu seketika memancarkan cahaya merah aneh. Ketika Dev dan lainnya berjalan keluar dari paviliun Tianbao, pria besar itu masih menunggu di luar. Ketika dia melihat Dev keluar, dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu sudah menukar koin giok peri?" "Jika aku menukarnya, itu hanya 1.000 koin giok peri. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Aku punya banyak koin giok peri." Matthew menyambar tas penyimpanan dari tangan Dev, lalu mengeluarkan 1.000 koin giok peri untuk pria besar itu. Melihat ke arah 1.000 koin giok peri dan kemudian ke tas penyimpanan Matthew, pria besar itu terkejut.
Pada saat yang sama, ada keserakahan di mata pria besar itu, tetapi itu hanya berkelebat sesaat. Baiklah, sekarang uangnya sudah dibayarkan. Ayo ikut aku menjemput untuk orang-orang. Setelah pria besar itu mengatakan ini, dia membawa Dev dan yang lainnya kembali ke panggung. Pria besar itu membuka sangkar besi dan menggendong kedua wanita itu keluar. Kalian boleh membawa orang-orang ini pergi, tapi ingat untuk memberi tanda tahanan pada mereka, kalau tidak, karena mereka adalah ras manusia, dan mereka tidak akan bisa bergerak di kota ini. Dan manusia-manusia ini hanya bisa menjadi budak. Tidak masalah jika Anda ingin melampiaskan nafsu, tetapi mereka tidak boleh punya anak, karena itu akan menodai garis keturunan ras manusia binatang kita. Pria besar itu memberi instruksi pada Dev dan dua orang lainnya. Itu bukan urusanmu. Dia milikku sekarang. Matthew berkata, dan tidak sabar untuk pergi bersama kedua wanita itu. Melihat ekspresi Matthew yang tidak sabar, Dev hanya bisa tersenyum tak berdaya. Setelah Dev dan yang lainnya pergi, seorang pria bermata biru berjalan mendekati pria besar itu. Pria besar, apakah mereka benar-benar menghabiskan 1000 koin giok peri? Tanya pria bermata biru itu. Pria besar itu mengangguk, ya. Tetapi mereka memiliki lebih dari 1000 koin giok peri di dalamnya. Aku rasa setidaknya ada 10.000 di dalam tas penyimpanan itu. 10.000. Pria bermata biru itu berseru, sepertinya kita akan menjadi kaya. Kota ini dalam keadaan siaga ketat akhir-akhir ini, jadi mungkin sulit untuk mengambil tindakan. Ada tentara yang berpatroli di setiap jalan. Dan ku dengar kota harimau terbang telah mengirim banyak mata-mata, menunggu kesempatan untuk membunuh penguasa kota. Tidak bijaksana bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang. Meskipun orang itu besar, dia tidak bodoh. Kesempatan itu langka dan tidak akan pernah datang lagi. Jika kita berhasil kali ini, kita akan meninggalkan kota badak. Dengan begitu banyak koin giok peri, kita bisa bebas dan mudah pergi kemana saja. Pria bermata biru itu membujuk pria besar itu. Setelah ragu sejenak, lelaki besar itu mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita bertindak cepat. Setelah itu, kedua sosok itu menghilang seketika. Sementara Dev dan yang lainnya tidak tahu bahwa kesombongan Matthew dengan memamerkan begitu banyak koin giok peri telah membawa mereka ke dalam masalah. Matthew membawa kedua wanita itu ke tempat terpencil. Ada nafsu di matanya dan dia terus menjilati bibirnya. Melihat Matthew, kedua wanita itu gemetar dan berkata dengan tubuh gemetar, jangan bunuh kami, tolong, jangan bunuh kami. Asalkan Anda tidak membunuh kami, Anda boleh melakukan apa saja kepada kami, apa saja. Kedua wanita itu berlutut di tanah sambil menangis. Dev melangkah maju, membantu kedua wanita itu berdiri dan berkata, kamu tidak perlu takut, kami tidak akan membunuhmu. Kami sebenarnya adalah ras manusia, jadi, jangan takut. Mendengar perkataan Dev, kedua wanita itu jelas terkejut, karena mereka tidak merasakan aura ras manusia dari Dev dan dua orang lainnya. Kalian berdua berasal dari mana? Ruskov bertanya. Lagi pula, melihat kedua wanita itu, mereka hanya berada di transformasi negeri peri, dan mereka pasti dibawa ke sini melalui jalan surga. Kami adalah kultivator dari dunia Wuxu. Kami diteleportasi ke tempat ini dengan jalan surga. Kami tidak tahu bahwa alam surgawi begitu kejam. Kami tertangkap begitu tiba di sini. Kedua wanita itu menangis. Awalnya, mereka dianggap yang terbaik di dunia mereka sendiri, dan mungkin adalah ratu yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Lagi pula, mereka yang dapat dibimbing oleh jalan surga pastilah mereka yang memiliki bakat baik. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka makhluk yang kuat di dunia mereka sendiri, akan menjadi tawanan di alam surgawi. Perasaan hampa ini sungguh tak tertahankan. Namun, setiap kultivator pergi ke alam surgawi dan berbicara tentang keindahan alam surgawi, tetapi tidak seorang pun pernah menyebutkan kekejaman alam surgawi. Kalian juga pembudidaya dari dunia Wuxu. Ruskov terkejut, lalu dia berkata dengan gembira, aku juga dari dunia Wuxu. Kedua wanita itu juga terkejut dan bertanya, apakah kamu juga seorang pembudidaya dari dunia Wuxu? Siapa namamu? Lagi pula, tidak banyak orang di dunia Wuxu ini yang dapat dibimbing oleh jalan surga, dan dia dapat mengetahuinya hanya dengan menyebutkan nama mereka. Namaku Ruskov Siu, kata Ruskov. Senior Siu. Kedua wanita itu terkejut lagi. Bukankah kamu telah dibimbing oleh jalan surga ratusan tahun yang lalu? Selalu ada legenda tentangmu di dunia Wuxu. Kami dua bersaudari juga menjadikanmu sebagai panutan. Tapi, mengapa kamu masih di sini setelah bertahun-tahun? Ketika Ruskov mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia akan langsung dijebloskan ke penjara begitu dia dituntun oleh jalan surga ke sini. Lagi pula, dia sendiri telah menjadi seorang panutan bagi mereka berdua.
Rekan Siu punya misi di sini. Dia telah menjadi penengah konflik antara tiga ras, jadi dia tidak pernah pergi selama bertahun-tahun. Dev melihat ekspresi malu Ruskov dan bergegas membantunya. Dev juga tidak menyangka bahwa Ruskov masih menjadi sosok yang sangat kuat di dunia Wuxu dan bahkan telah menjadi legenda. Senior Siu sungguh hebat. Kedua wanita itu memandang Ruskov dengan kagum. Baiklah, berhenti bicara di sini dan cari tempat tinggal dulu, kata Dev. Lagi pula, kedua wanita itu hanya mengenakan pakaian dalam dan berdiri di jalan, yang mana bukanlah hal yang tidak senonoh. Tidak jauh di depan, ada sebuah penginapan tempat kami tinggal. Salah satu wanita itu berkata. Bagaimana kamu tahu? Matthew bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tersipu dan menundukkan kepalanya, sambil berkata, kami ditangkap dan tinggal di toko itu untuk melayani pria besar itu. Dia berencana untuk menjual kami setelah dia cukup bersenang-senang dengan kami. Melihat kedua wanita itu, Matthew merasa sedikit kasihan. Mereka awalnya adalah ratu, namun kini mereka telah menjadi mainan. Ayo kita pergi dan menginap di hotel. Desak Matthew, tampak tidak sabar. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak atas apa yang kamu lakukan tadi. Dalam perjalanan menuju penginapan, Ruskov menatap Dev dengan rasa terima kasih dan berkata. Itu bukan apa-apa. Ingat, saat kamu berada di luar sana, kamu harus mempunyai identitas. Lagi pula, tidak ada yang mengetahuinya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menyombongkan diri? Dev tersenyum tipis. Rombongan tiba di penginapan, pemilik penginapan hanya melihat-lihat lalu menyiapkan kamar untuk Dev dan rombongan. Dev sekarang kaya, jadi dia tinggal di kamar mewah. Dan setiap ruangan memiliki formasi untuk membantu dalam kultivasi. Setelah menata kamar-kamar, Matthew tidak sabar untuk pergi ke dua kamar wanita. Tuan Hu. Melihat ini, Ruskov memanggil Matthew. Ada apa? Apakah kamu mau berbagi satu denganku? Matthew bertanya. Ruskov menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Tuan Hu, kedua wanita ini berasal dari dunia yang sama denganku. Tolong tunjukkan padaku sedikit ketulusan dan bersikaplah lembut. Sial, sekuat apapun aku, bisakah aku melebihi pria besar itu? Matthew terdiam beberapa saat, lalu berjalan memasuki ruangan. Ruskov memikirkannya dan itu masuk akal. Jika dua wanita bisa melayani pria besar, maka melayani Matthew akan mudah bagi mereka. Tak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan dari kamar kedua wanita itu. Ichi Kiwir. Dev kesal setelah mendengar ini, jadi dia langsung pergi ke menara penindas iblis untuk berlatih. Kota Badak, rumah penguasa kota. Di sebuah istana yang sangat tinggi, penguasa kota, Miles Niu, tengah duduk di singgasana naga yang tinggi dengan ekspresi serius. Di bawah ada dua baris pejabat puncak kota Badak, masing-masing dari mereka dengan wajah cemberut. Tetua Agung, apakah mata-mata dari kota harimau terbang belum tertangkap? Penguasa kota Miles Niu, bertanya. Tuan kota, aku telah meningkatkan patroli tentara, dan seluruh istana tuan kota telah diperkuat. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa identitas. Kata Tetua Agung tergesa-gesa. Kota harimau terbang ini telah berulang kali mencoba menduduki kota kita. Ini keterlaluan. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan mereka. Miles Niu menggertakkan giginya dan memukul meja di depannya dengan keras. Meja itu langsung berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Apakah kalian sudah menemukan anak-anakku? Kemana kedua anak itu pergi? Miles Niu mengambil nafas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya, lalu bertanya. Tuan kota, menurut laporan dari gerbang kota, Tuan Putri dan Pangeran telah kembali, dan mereka berdua keluar kota untuk bermain. Kata Tetua Agung. Bajingan, beraninya mereka keluar dan bermain di saat kritis seperti ini. Jika mereka tertangkap oleh orang-orang kota harimau terbang, bukankah kita akan berada dalam posisi pasif? Aku akan memberi pelajaran pada kedua anak bodoh ini. Miles Niu berkata demikian, lalu berdiri dan pergi. Saat ini, Eliza dan Elijah ada di ruangan. Eliza memarahi saudaranya yang tidak patuh, kamu, ketika ayah datang, dia pasti akan memberimu pelajaran. Kamu bersikeras kabur. Kamu pasti membuat ayah marah. Kakak, ayah mau memukulku, kamu harus melindungiku. Elijah juga sedikit takut. Namun baru saja Elijah selesai bicara, Miles Niu itu menyerbu masuk, menyambar tanduk di dahi Elijah, dan memukul pantatnya. Elijah dipukuli begitu keras hingga ia menangis memanggil orang tuanya. Untungnya, Eliza menghentikannya. Ingat, jika kamu berani meninggalkan kota ini lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kata Miles Niu dengan marah. Kakakku juga keluar, kenapa kamu tidak memukulnya? Elijah menangis sangat sedih.
Kamu masih berani mengatakan itu, aku akan memukulmu. Eliza melangkah maju dan memukul Elijah. Elijah menangis semakin sedih. Dia dipukuli 2 kali berturut-turut, jadi bagaimana mungkin dia tidak menangis? Kalian berdua, kalian bahkan tidak boleh meninggalkan istana ini. Ada banyak mata-mata dari kota harimau terbang yang menyelinap ke kota ini. Jauhi orang asing di masa mendatang. Kata Miles New. Ayah, kami bertemu orang di luar kota. Kakakku. Elijah ingin mengatakan bahwa dia bertemu seseorang dan Eliza memberinya token. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Eliza menendangnya dan memotong perkataan Elijah. Eliza, apa yang baru saja dikatakan adikmu? Tanya Miles New. Kami bertemu beberapa biksu yang diarahkan oleh jalan surga di luar kota, dan aku menghajar mereka. Eliza berkata cepat. Tidak masalah bagimu untuk melawan para biksu yang baru saja dibawa ke sini, tetapi jangan memprovokasi yang lain. Kamu masih perlu melatih kemampuanmu. Miles New berkata demikian, lalu berbalik dan pergi. Melihat ayahnya pergi, Eliza meraih Elijah dan mulai memukul dan menendangnya lagi. Orang ini hampir memberi tahu tentangnya dan membuat dirinya dalam masalah. Tentu saja Eliza tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah memukuli Elijah, Eliza berpikir bahwa dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan istana tuan kota untuk sementara waktu, jadi dia ingin menghubungi Dev untuk melihat di mana Dev dan yang lainnya berada, agar tidak disalahpahami oleh Dev dan berpikir bahwa dia belum memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi Eliza mencoba segala cara namun tidak dapat menghubungi Dev sama sekali, dan tidak dapat mengetahui lokasi Dev. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi. Wajah Eliza penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu kalau Dev sudah menggadaikan token itu sejak lama, dan token itu disegel, jadi Eliza tidak bisa menemukannya. Di dalam penginapan, Matthew masih berjuang. Harus dikatakan, orang ini sangat kuat. Dia juga harus mengatakan bahwa kedua wanita itu sama kuatnya. Dan dirasa tidak ada seorang pun yang mau menyerah, jadi pertarungan terus berlanjut. Dev keluar dari menara penindas iblis dan menyaksikan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di dalam menara penindas iblis, rasanya waktu sudah lama berlalu, tapi di luar, hanya beberapa jam saja berlalu. Jika masih ada sumber daya tersisa, Dev tidak akan keluar. Menara penindas iblis memang hebat, tapi dari mana aku mendapatkan sumber daya? Apa yang paling dikhawatirkan Dev sekarang adalah sumber daya untuk berkultivasi. Mendengarkan suara-suara yang datang dari kamar sebelah, Dev merasa sedikit kepanasan, jadi dia keluar kamar dan berencana untuk berjalan-jalan. Begitu dia keluar, aku melihat Ruskov berdiri di luar pintu, tampak sedikit cemas. Rekan Taoi Siu, ada apa? Dev bertanya. Oh, tidak ada apa-apa. Aku hanya khawatir kedua adik perempuanku tidak akan mampu menahan serangan Tuan Hu. Ruskov berkata. Jangan khawatir, yang ada hanya sapi yang mati karena kelelahan, tapi tidak ada ladang yang membusuk. Ikutlah denganku untuk jalan-jalan. Dev menepuk bahu Ruskov, lalu keduanya berjalan keluar. Namun begitu mereka keluar dari penginapan, mereka berpapasan dengan pria besar dan pria bermata biru itu. Ketika pria besar itu melihat Dev, dia sedikit terkejut, lalu buru-buru menyapanya, rekan Taois, sungguh kebetulan. Kebetulan sekali. Dev mengangguk, tanpa banyak bicara, dan membawa Ruskov ke jalan. Pria besar itu menatap pria bermata biru, lalu mengikutinya dengan tenang. Tepat ketika kedua orang itu hendak menyerang Dev dan Ruskov, mereka melihat sekelompok berbaju besi hitam datang ke arah mereka. Totalnya ada lebih dari 10 orang, dan setiap prajurit memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat hal ini, Dev dan Ruskov segera bersembunyi, takut kalau mereka akan menghalangi jalan. Melihat hal ini, si pria besar dan bermata biru langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tindakan. Mereka adalah prajurit dari kota Badak dan mereka sangat kuat. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya membawa aura pembunuh. Untuk memiliki aura seperti itu, dapat dikira-kira berapa banyak pertarungan yang telah mereka alami dan berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Sial, ini sangat menakutkan, para prajurit itu sangat kuat. Ruskov menatap prajurit yang berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu wajar saja. Ini alam surgawi. Jika kita mencapai surga yang lebih tinggi di alam surgawi, bahkan para penjaga di gerbang mungkin adalah dewa abadi emas. Dev tersenyum sedikit. Itu benar. Aku adalah tokoh legendaris di dunia Wuxu, tapi di sini aku bahkan tidak selevel dengan seorang penjaga gerbang. Ruskov tersenyum canggung. Jangan berkecil hati. Selama kita bekerja keras secara perlahan, keadaan pasti akan membaik. Dev menepuk bahu Ruskov. Dev juga sama.
Dia sebelumnya seperti seorang kaisar di dunia surga dan manusia, yang dapat berbuat apa saja sesuai keinginannya. Tetapi ketika dia sampai di sini, dia harus berhati-hati dan akan bersembunyi ketika melihat sekelompok tentara. Saat malam tiba, api besar berkobar di sekitar kota Badak, menerangi seluruh kota seterang siang hari. Dan jalanan ramai dengan orang, dan terasa seperti kehidupan pasar. Di sebuah lapangan besar, ada panggung setinggi 100 meter, yang di atasnya dua pria sedang bertarung. Ada kerumunan orang di sekitar, bersorak terus-menerus, dan para tentara menjaga ketertiban. Dev dapat mengetahui sekilas bahwa panggung ini pasti dibuat secara resmi dan tidak mungkin merupakan arena yang dibangun secara pribadi. Dev mengikuti Ruskov dan menyelinap melewatinya, tetapi tidak menyadari pria besar dan pria bermata biru yang mengikuti mereka. Saudaraku, ini buat apa? Setelah Dev masuk, dia menemukan seorang pria parubaya dan bertanya. Pria parubaya itu melirik Dev dan berkata, apakah kamu baru saja dibawa ke sini oleh jalan surga? Ya. Dev mengangguk berulang kali. Ini adalah sebuah kompetisi. Jika kamu memenangkan pertandingan, kamu bisa mendapatkan 50 koin giok peri. Hanya ada 10 pertandingan dalam sehari. Jika seseorang dapat memainkan ke-10 pertandingan tersebut tanpa kekalahan, dia bisa mendapatkan hadiah 1000 koin giok peri. Dan akan ada kesempatan untuk memasuki istana Tuan Kota dan bergabung dengan tentara Tuan Kota. Pria parubaya itu menjelaskan. Apa-apaan ini? Pukulan dan tendangan, seperti perkelahian antar anak-anak. Ruskov tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat dua orang berkelahi di panggung. Apa yang kamu tahu? Ini adalah kompetisi yang paling jantan. Kamu hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan tubuhmu. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan keterampilan atau auramu. Kami, para manusia binatang, menghargai kekuatan. Yang kami hargai adalah siapa yang memiliki kekuatan lebih besar dan siapa yang memiliki tubuh lebih kuat. Pria parubaya itu menatap Ruskov dengan ketidakpuasan dan berkata. Ketika Ruskov mendengar ini, dia tersenyum canggung. Lagi pula, dia bukanlah seorang manusia binatang dan tidak mengerti hal-hal ini. Akan tetapi, para manusia binatang memuja kekuatan, dan masing-masing dari mereka mengambil peran yang sangat kuat sebagai contoh. Bersambung.